Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 20 April 2022. Mari kita awali dengan tanda kemenangan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia ingin berjumpa secara pribadi dengan kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani ini saudara-saudara, tak sedikit dari kita merasakan kelelahan lah, capek, bosan, bahkan terasa tak bergairah lagi saudara. Apalagi dihadapi berbagai persoalan-persoalan hidup yang bertubi-tubi silih berganti datang menghadapi kita. Sakit penyakit yang diderita menambah penderitaan. Mulailah hidup kita penuh dengan bersungut-sungut, ragu akan kuasa Tuhan, dan mulai putus asa. Jika ini terjadi saudara-saudara pada kita orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kehidupan kita saudara? Orang mulai patah arang. Bagaimana pula kehidupan mereka yang ada di sekitar kita saudara-saudara? Hari ini dalam Injil yang kita renungkan bersama-sama, di mana Yesus menampakkan dirinya pada kedua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Kedua muridnya ini awalnya saling bercerita tentang kedukaan setelah kematian Yesus. Mereka tak dapat menerima kenyataan kematian Yesus saudara. Karena harapan mereka Yesuslah yang akan membebaskan bangsa Israel. Kedua murid Yesus tak menyadari akan kehadiran Yesus pada saat itu. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka saudara. Sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia Yesus Tuhan kita. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lukas 24 ayat 16 sampai dengan 17. Saudaraku yang terkasih, kita sering seperti dua murid ini saudara. Di mana kita sering tak menyadari akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita masih berkutik dengan masalah kita. Kita masih berkutik di dalam kerisauan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita saudara. Kita masih berkutik dengan sakit penyakit kita. Kita tak fokus dalam iman kita. Sesungguhnya sampai dengan hari ini saudara, detik ini Tuhan Yesus terus menerus menampakkan kehadirannya, kuasanya kepada kita orang-orang yang percaya. Hari ini kembali Yesus menegur kita secara pribadi yang ragu akan Dia. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lukas 24 ayat 25. Saudaraku yang terkasih, yang menarik dari Injil hari ini saudara-saudara, di mana kedua murid ini dibukakan kembali mata hati mereka saudara. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lukas 24 ayat 30. Saat itu mereka percaya bahwa yang ada bersama dengan mereka saat itu adalah Yesus, sumber pengharapan mereka. Mereka penuh sukacita setelah mengetahui siapa yang ada di hadapan mereka. Dan saking bersemangatnya saudara-saudara, mereka yang waktu itu sudah sampai di Emmaus akhirnya balik lagi menuju Yerusalem untuk memberitakan kabar baik ini kepada para murid lainnya.
Bayangkan saudara-saudara, 11 kilo berangkat ditambah dengan 11 kilo bolak-balik saudara. Totalnya 22 kilo dalam sekali jalan. Mereka lupa dengan rasa kecapekan mereka saudara. Lupa yang merasakan pegal-pegal di kaki mereka saudara. Karena mereka penuh sukacita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Di mana saat-saat di dalam kedukaan mereka. Mereka berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus setelah kebangkitan Yesus itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini saudara ingin mengingatkan kepada kita semua tanpa kecuali saudara, bahwa Yesus yang wafat di salib itu sungguh-sungguh bangkit dalam kemuliaan. Dia selalu ingin berjumpa saudara dan hadir secara pribadi dengan kita saudara. Ingin menyapa kita dengan penuh kasih-Nya. Ingatlah, saat harapan dan kenyataan tidak sesuai, saat bahan bakar semangat kehidupan kita ini hampir habis, saat kita mulai ragu terhadap kuasa Tuhan, saat kita mulai berpikir ini saatnya berhenti, ingat, Dia Yesus Tuhan kita selalu hadir bersama kita. Dia mau memberikan kekuatan kepada kita. Dia mau menyelesaikan semua persoalan kita. Karena Dialah pengharapan kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita hadapi hidup ini saudara. Walau dengan berbagai rintangan, tantangan, kita berjalan bersama Yesus Tuhan. Karena Dia selalu menyertai kita. Tinggal apakah kita mau merendahkan hati saudara. Merendahkan hati di hadapannya. Maukah kita membuka hati baginya untuk dituntun di dalam jalan kebenaran dan hidup. Mari kita fokuskan hidup kita dalam iman bersama Dia, Tuhan kita Yesus Kristus yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.